Alright, ya back to us again di podcast Alumni Reconnect. Dan ya bersama saya Rivaldo juga di sini dan tampaknya kita telah kehadiran seorang narasumber spesial tentunya. Di sini ada Bu Indra. Bu Indra sendiri ini kalau boleh tahu by the way ini angkatan berapa, Bu? Saya angkatan 86. Angkatan 86 ya, angkatan pertama. Angkatan pertama, betul. Kalau bisa dibilang di teknik kimia, waduh. Betul, angkatan pertama teknik kimia. Berarti kalau dulu kuliah teknik kimia itu sudah di kampus Widya Mandala Kaljudan atau sudah di mana? Belum. Saya waktu itu masih di Dinoyo. Masih di Dinoyo, wah baru ini berarti ibaratnya sudah saking lamanya ya. Berarti masih di Dinoyo. Masih di Dinoyo. Cuman ada beberapa mata kuliah kadang di sini karena bersamaan dengan teknik elektro yang sudah ada di sini. Oh, I see. Alright. Oke. Bu Indra, dengar nih ya, Bu Indra ini seorang researcher and development di bidangnya tersebut. Kira-kira awal perjalanan karirnya ketika telah lulus dari jurusan teknik kimia ini dari Universitas Widya Mandala ke langkah pekerjaannya dulu awal mula perjalanannya itu bisa dijelaskan gimana, Bu? Iya, awal lulus saya terus terang masih nol, blank semua. Cuman memang bekerja di lab itu adalah cita-cita saya gitu loh. Saya merasa senang gitu loh. Oke. Kerja di lab itu sehingga saya juga cari pekerjaan sesuai dengan bidang saya gitu ya, passion saya kayak gitu. Jadi yang saya terima tentu yang menawarkan bekerja di lab. Memang saya melamarnya di lab, nggak QC, R&D, apa aja lah yang pokoknya yang di lab itu. Dan kebetulan ada yang menerima saya di situ. Kalau boleh tahu di mana tuh, Bu? Saya terima di salah satu perusahaan cat. Oke, perusahaan cat, luar biasa sekali nih ya. Dan alright, kemudian mungkin karena Bu Indra ini seorang researcher and development ya, kira-kira waktu zaman perkuliahan dulu nih ya, apalagi jurusan teknik kimia, kira-kira ada mata kuliah apa nih Bu yang ibaratnya berkaitan dengan passion Ibu saat ini sebagai seorang researcher and development di sebuah perusahaan cat? Untuk perusahaan cat ya, kita di teknik kimia ini banyak ke arah mesin ya, sebetulnya iya ke arah mesin, bukan reaksi kimia ada membantu tapi kan nggak banyak. Jadi kalau di perusahaan cat yang paling banyak itu adalah mengenai mixing sih. Pencampuran ya, itu yang pertama mixing aja sih. Kalau di lab otomatis kalau di kampus misalnya ada perkuliahan kayak lab ya, teknik di kimia analisa ya, kimia organik itu kan itu juga membuat kita juga lebih lebih bisa untuk di lab kayak gitu ya, lebih mengerti ya. Ada skillnya sudah diasah di situ ya. Oke. Dan kira-kira kenapa sih Bu Indra ini bisa kok cinta dan suka passion gitu di bidang R&D, research and development? Alasan tersendiri mungkin ada something khusus latar belakang atau perjalanan kisahnya gimana itu kok bisa suka karena kalau research and development itu berarti kan sesuatu yang baru ya. Jadi terus terang mungkin saya kurang suka dengan sesuatu yang monoton. Nggak suka ya Bu ya? Something yang berjalan dengan flat itu kurang. Saya nggak suka. Jadi kalau research and development itu pasti akan kita mencari sesuatu, menghasilkan sesuatu yang baru. Betul, sih. Kayak gitu. Jadi itu menarik, apalagi kalau kita berhasil ya. Ada challenge-nya, ada tantangannya ya, betul ya Bu? Betul. Itu yang menariknya di situ. Soalnya karena itu Bu Indra sangat berarti pecinta tantangan ya, bisa dibilang seperti itu ya Bu ya? Ya enggak juga sih. Cuman itu menariknya di situ sih, apalagi kalau berhasil gitu ya. Gitu ya. Ada greget-gregetnya, wah bisa menemukan something, invent something, I see. Dan mungkin kalau boleh tahu nih Bu ya, ini kan udah era saking lamanya ada shifting pasti karena berganti dari era apa. Kira-kira waktu awal mula Bu Indra ini bekerja sebagai bidang research and development di masa itu dan di masa sekarang itu ada perbedaan apa mungkin Bu? Kalau bisa dibandingkan? Masa dulu mungkin yang berbeda dengan sekarang adalah kemajuan teknologi ya. Oke, betul. Sekarang ada Google mungkin ya Bu ya. Iya, itu yang banyak membantu di research and development. Kalau dulu kita mencari sesuatu jurnal atau sesuatu kita mau tahu bahan ini bagaimana sifatnya ya. Betul. Kita mungkin ke perpustakaan. Iya, ya? Harus baca buku satu-satu ya. Liatin buku satu-satu kayak gitu ya. Betul. Kan enak kita ngetik Google, kita keluar, kita bisa info cari bahan-bahan kimia atau apa.
kita tahu oh ini ada di sini ya, oh ini alamat suppliernya, kita bisa hubungi. Jadi lebih cepat gitu aja sih. BTR lebih cepat dan lebih mudah untuk diakses ya berarti ya. Mudah diaksesnya itu, jadi kita lebih mudah untuk dalam pekerjaan kita jadi lebih mudah kayak gitu seperti itu sih. Oke. Kemungkinan kalau tadi saya merekod Windra, kan Windra bekerja di R&D-nya perusahaan cat. Kalau di pabrik catnya Bu Indra sendiri mungkin ada perbandingan khusus mungkin di masa yang tahun berapa mungkin ditemukan cat dengan spek ini, sekarang di tahun segini ada spek seperti ini, kira-kira ada mungkin contohnya nggak Bu? Memang spek cat dari tahun ke tahun mungkin berubah ya, kayak cat tembok aja. Kita ngomong satu cat aja yang kita banyak cat adalah cat tembok ya. Cat tembok ya. Mungkin dulu asal bisa dibuat cat bagus yang gitu aja ya, mewarnai bagus. Sekarang banyak fitur-fiturnya kayak gitu kan, orang lebih suka yang lebih tahan lama. Dulu mungkin ke arah harga aja, yang ekonomis ya, terjangkau. Sekarang banyak sudah kehidupan lebih baik, lebih mungkin lebih mapan, jadi kita bisa cat yang lebih bagus, yang lebih tahan lama. Lalu sekarang banyak juga kan yang mudah dibersihkan. Ya kayak terus gitu juga, ya kalau nggak salah ini kayak cat yang nanti kalau hujan itu nggak gampang melotok gitu, ya kayak gitu. Jadi ada proteksi sekian tahun, tahan panas gitu ya. Betul sih ya. Dan musim pandemi ada cat antivirus kah? Nah itu mungkin apakah ada mungkin kedepannya ada research and development seperti itu Bu, memungkinkan mungkin? Ada. Jadi bisa proteksi kan? Satu rumah itu? Ada kan, sekarang kan sudah keluar banyak kayak perusahaan beberapa cat juga. Oke, sudah ada proteksi gitu ya berarti ya Bu. Berarti terlihat perbedaan, ibaratnya research and development-nya semakin maju, semakin berkembang. Mungkin yang dulu speknya untuk mewarnai saja, hingga mungkin sekarang ini sudah ada spek tambah-tambahnya, ekstranya gitu ya. Dan lagi kalau dulu hanya sekedar untuk mewarnai aja, tapi sekarang kita juga dituntut di perusahaan yang baru-baru kayak gini ada hemat energi. Hemat energi, ya, ramah lingkungan, itu yang sudah mulai digalakan di perusahaan cat. Jadi seperti itu, tidak memakai barang berbahaya kayak gitu ya. Kalau untuk begitu tuh ilmunya butuh ilmu teknik kimia nggak sih Bu? Kira-kira? Ramah lingkungan. Kalau dibilang ilmu teknik kimia enggak juga ya, tapi dari situ kamu di teknik kimia ini adalah belajar dasar. Oke, basic ya. Cuman basic ya. Pada dasarnya nanti akan kamu bisa kembangkan sendiri ya, kayak gitu kan. Inovasi kayak gitu sih. Oke. Jadi yang kamu dapat di kampus adalah basic ya. Dan di pekerjaan kita mengolah semua basic itu, betul, seperti itu, untuk menjadi sebuah produk yang relatif dengan spek dan mutu yang terbaik lah Bu ya. Oke. Berikutnya nih Bu, kalau bagaimana perusahaan saat ini ya, pasti perusahaan apalagi mungkin saya ambil contoh ini sesuai perusahaannya Bu, perusahaan cat, di mana pasti persaingan tadi lebih ketat, semua pabrik menawarkan cat dengan spek ini lebih lengkap. Kira-kira pentingnya R&D, research and development itu sendiri bagaimana kalau menurut Ibu? Ya, tentu untuk mengikuti itu perkembangan zaman ya. Kalau kayak gini misalnya kayak kemarin waktu zaman pandemi ya. Betul. Maka beberapa perusahaan cat ya, mungkin hampir semua perusahaan cat lagi riset itu untuk develop sesuatu yang antivirus. Seperti itu kan, itu harus ada R&D-nya. Kalau kamu nggak berpikir sampai ke sana ya nggak akan timbul kayak gitu, kan ketinggalan dengan yang lain-lainnya kan. Betul sekali. Kalah saing gitu ya. Kalah saing kayak gitu. Berarti sangat ya, pasti bisa dibilang ibaratnya R&D di sebuah perusahaan itu kayak kunci ya berarti ya Bu ya. Kalau untuk lanjut ke stage berikutnya untuk bertahan, nggak punya R&D ibaratnya berat juga ya untuk menahan kinerja, meningkatkan kinerja. Betul sekali Bu ya. Betul sekali kayak gitu. Oke, dan kemudian kalau menurut Ibu apakah R&D ini merupakan bagian yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dan sangat-sangat diperlukan mungkin? Berarti perlu banget ya Bu itu ya? Tentu perlu banget. Kalau perusahaan itu mau maju, itu harus ada R&D-nya. Kayaknya nggak semua R&D itu nggak selalu semua yang berhubungan dengan bahan kimia ya. Oke. Walaupun kamu misalnya bidang jasa, ya, tentu kamu punya riset. Ada riset marketing. Betul, kan ya. Itu kan juga satu, ya bukan dia menghasilkan produk, tapi pemikiran seperti itu saya rasa harus ada di suatu perusahaan untuk memajukan ya. Betul. Oke, setuju.
Dan apalagi di era yang semakin kompetitif pasti ya betul ya Bu ya, saat ini eranya udah mungkin nggak terima kompetitif lagi ya. Perusahaan semakin hari banyak yang growth baru, nggak cuma di bidang satu yang sama, pasti banyak satu perusahaan ada kembarannya nih ya yang sama-sama juga punya produk ini, menawarkan produk yang sama, pasti banyak kopi, gampangnya kayak kopi yang kembaran ya. Nah kira-kira tantangan dari seorang research and development sekarang ini gimana Bu? Pasti kan sangat-sangat, waduh ini harus bersaing di mana lagi nih karena kompetitor kita harus punya sesuatu yang unik, yang berbeda dari kompetitor kita, seperti itu. Dan yang unik ini yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Ya kalau kita nggak punya hal itu, orang juga nggak interest ya, nggak bakal tertarik juga ya. Nggak tertarik gitu ya. Dan kemungkinan kalau mau bertanya nih, kalau kira-kira ngomongin tentang kreasi, inovasi dan ya untuk mengembangkan, ada tips tersendiri mungkin dari Bu Indria, apalagi sebagai seorang research and development ya, sudah berpengalaman puluhan tahun, kira-kira ada tips and trick untuk bisa memunculkan ide seperti itu? Ya, kita biasanya mulai dari banyak survei juga, makanya saya bilang start dari survei dulu ya. Kita dengan adanya Google kita gampang sekali luar biasa tuh ya, mendapatkan info-info kayak gitu kan, kita survei seperti itu. Jadi yang penting adalah apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, cari apa dulu yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang penting dulu. Dari situ nanti kita demand-nya apa dulu, itu yang harus kita penuhi sehingga nanti produk kita lebih bisa diterima oleh masyarakat. Oke, I see. Dan berarti ibaratnya ya sekarang ini di zaman yang kompetitif, kalau kita nggak bisa berpikir seperti itu pasti ketinggalan jauh ya Bu ya, kalah saing sama kompetitor-kompetitor yang lain. Dan mungkin ini kalau pengalaman kerjanya sendiri sebagai seorang R&D, mungkin Bu Indria ada pengalaman unik apa, mungkin pengalaman seru apa, karena sudah berpengalaman puluhan tahun, pasti banyak lika-liku ya Bu ya, suka duka dari seorang research and development, pasti ada naik turunnya, ada flatnya. Itu mungkin bisa diceritakan nih Bu selama perjalanan Bu Indria sebagai seorang researcher and development. Betul, jadi sukanya kalau kita bisa menemukan apa yang menjadi target kita sih, gitu. Bila kita mendevelop suatu produk baru dan itu berhasil bisa diterima masyarakat, tentu akan menyenangkan gitu. Itu produk saya kayak gitu, itu kan saya ikut ini bantu riset, ambil bagian kayak gitu sih. Dan di riset and development memang banyak belajar hal-hal yang baru. Kan saya bilang, saya kok monoton nggak suka gitu. Iya, harus jalannya kalau flat tuh nggak asik ya Bu ya. Jadi ada sesuatu yang baru terus, itu yang menyenangkan. Satu lagi tentu adalah kesempatan, apalagi sekarang sudah terbuka semua ya. Betul. Kita bisa dengan riset development, kita bisa belajar juga dari orang-orang dari luar ya. Masukan dari luar. Jadi itu kan ada komunikasi, dan kalau kamu beruntung kamu bisa juga jalan-jalan keluar. Iya. Nggak berarti jalan-jalan gratis ya. Jalan keluar tuh kemana Bu? Kalau jalan gratis kan bisa kayak gitu kan. Iya, gitu kan. Mungkin bisa jelasin. Belajar sambil refreshing bisa bilang kayak gitu ya. Sekarang jalan-jalan tadi. Iya, jadi kamu belajar, tapi kamu juga bisa jalan, kamu bisa lihat dari dunia luar. Nggak cuma dunia kamu aja di sini. Seperti itu sih. Waduh, luar biasa sekali. And mungkin nih Bu, ada closing statement nggak Bu untuk teman-teman yang mungkin nanti kedepannya kalau ada yang satu frekuensi suka dengan bidang research and development, kira-kira ada yang bisa sampaikan untuk teman-teman, apalagi adik-adik SMA biasanya Bu ya, karena masih bingung untuk menentukan jurusan yang akan dia ambil di masa yang akan datang untuk menempuh karirnya. Kira-kira kalau dari Bu Indria sendiri ada statement, saran atau motivasi seperti apa nih untuk mereka? Kalau saya bilang, kerjakan apa yang kamu impikan. Kalau itu sebagai mimpimu, biasanya kamu akan berhasil di situ. Kalau itu mimpimu, duit Tuhan merestui, jadi. Luar biasa, oke. Gitu. Alright Bu, mungkin demikian dulu ya Bu kita perbincangan singkat kita mengenai podcast ini. Sampai mungkin bertemu lagi di lain kesempatan dan waktu. Oke, kita pamitan dulu ya Bu. Thank you for watching, bye bye. Bye, terima kasih.